Kan MI Busanut Tolibin Sumber Dadap 2007 sampai 2012. MTSN 8 Tulungagung 2012 sampai 2014, SMK NU Pace 2014 sampai 2017, Prodi Ekonomi Syariah Universitas Brawijaya Madura 2017 sampai sekarang. Pengalaman organisasi: Ketua Umum Pramuka MTSN 8 Tulungagung, Ketua Umum Pramuka SMK NU Pace Nganjuk, Penuh PAC Pace Nganjuk, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah UKMF Kepenulisan Smart, PKPT Penuh UTM, Pengurus Asrama Mahasiswa UTM, BEM Fakultas Keislaman UTM 2020. Skill Public Speaking, bermusik modern dan sholawat. Prestasi: juara 2 esai nasional Piala Rektor IAIN Tulungagung 2019, juara 2 inovasi pangan lokal nasional 2018, juara 3 lomba karya tulis ilmiah nasional Havara 2019, harapan 1 lomba karya tulis ilmiah Al-Quran Drift 2018, harapan 1 esai Jawa Timur, finalis 10 besar esai nasional Azam Islamic Fair 2019, finalis 10 besar lomba esai Writing Competition Tadris Kimia IAIN Tulungagung 2019, finalis 10 besar lomba karya tulis esai nasional Diksi Fest 6 IAIN Kediri 2019, mahasiswa berprestasi Akvis 2018, mahasiswa berprestasi UTM 2019, moto tetap dingkluk eling marang sing kuwasa. Mungkin itu kurikulum vitae dari pemateri kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh pemateri kita kepada Kak Jihaduddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada De Anang atas waktu yang diberikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ketua Umum UKMF Smart periode 2021 atau periode Corona pada malam hari ini, dan juga teman-teman pengurus dan juga teman-teman pejuang kepenulisan pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin tanya, kemarin diisi Kak Maya itu tentang apa? PPT saya bisa kelihatan? Bisa, Kak. Bisa, tapi nggak bisa full ya? Bisa full apa enggak? Bisa Kak. Bisa full. Maksudnya saya slideshow. Cek sebentar. Bisa kelihatan kan ya? Bisa. Oke. Sesuai dengan arahan kemarin dari teman-teman Divisi Litbang, di sini saya ngisi tentang sistematis, kalau nggak salah sistematis pembuatan esai. Betul seperti itu ya, teman-teman Litbang. Langsung saja, yang pertama di sini saya mengutip sebuah kata-kata dari Ali bin Abi Thalib, yaitu semua orang akan mati kecuali karyanya. Nah, maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Jadi ulama kita atau Khulafaur Rasyidin terdahulu, yaitu Ali bin Abi Thalib,
itu pernah menulis semua orang akan mati kecuali karyanya. Jadi kita nanti pasti semuanya akan mengalami kematian. Tetapi ketika kita membuat sebuah karya tulis khususnya, pasti nanti karya kita yang akan dikenang. Dan itu nanti kan merupakan sebuah ilmu yang bermanfaat. Jadi meskipun kita sudah mati, tapi pahala kita akan terus mengalir ketika banyak orang yang menikmati karyanya kita. Seperti itu. Langsung masuk ke materi, yaitu yang pertama esai. Kemarin mungkin sudah dijelaskan Mbak Maya, yaitu esai itu dipandang sebagai usaha untuk melahirkan pandangan mengenai suatu subjek dengan bentuk yang pendek serta dengan cara penuturan yang sebaik-baiknya. Jadi esai itu sebuah karya tulis, itu mengenai suatu subjek. Kita membuat karya tulis, menulis tentang subjek yang ingin kita tulis dengan bentuk yang pendek, karena esai pada umumnya itu hanya berbentuk pendahuluan, yaitu pendahuluan itu di dalamnya ada latar belakang, kemudian ada isi, kemudian ada penutup, selesai. Esai itu hanya seperti itu, tidak ada tambahan dan lain-lainnya. Mungkin di akhir nanti ada yang namanya daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran. Nah, kemudian bagaimana kita membuat esai agar esai kita itu menarik. Itu yang pertama, penulis harus berusaha membuat esainya asli dan menarik. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah tidak hanya sekedar menumpahkan ide-idenya dalam kata-kata. Supaya menarik, esai tentu saja harus memilih hal-hal yang menarik perhatian untuk ditulis dengan bukti yang relevan dan bukan hal yang sudah basi atau kuno. Jadi yang pertama, agar esai kita itu menarik, tentunya kita itu membuat esai yang relevan atau yang saat ini sudah diperbincangkan, yang telah diperbincangkan. Biasanya kalau sekarang ini saya tampilkan ini halal industri 4.0. Nah, ini sudah proses finalisasi sekarang ini, dan sekarang ini masuk ke Society 5.0 atau 5.0 gitu. Jadi Indonesia saat ini masuk ke Society 5.0. Jadi segala sesuatu sosial, industri dan sebagainya itu sudah menggunakan teknologi. Tidak ada yang namanya tidak teknologi. Sekarang anak TK sudah sekolah menggunakan HP, semuanya sudah, apalagi sekarang corona. Jadi bagaimana bisa kita membuat esai, membuat suatu program esai itu menggunakan teknologi. Seperti karya-karyanya teman-teman UKM Smart kemarin yang lolos dan juga juara kemarin. Nah, itu juga menggunakan teknologi website namanya. Kemudian hal-hal yang sudah basi atau kuno, jangan sampai teman-teman menulis hal-hal yang sudah basi atau kuno. Contohnya, ada problematika pada tahun 2009, 2008, itu sudah basi atau sudah kuno, karena beda zaman dengan sekarang. Dulu pada saat tahun tersebut itu belum memasuki halal industri 4.0, masih pada saat zaman dulu, yaitu zaman era-era memasuki setelah zamannya Pak Soeharto dulu. Nah, itu masih belum melek sama teknologi. Nah, namun pada saat ini sudah memasuki teknologi 4.0, sudah menyongsong Society 5.0. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang ini. Nah, kemudian contoh pada tahun 2005 itu terdapat masalah pendidikan, buta huruf dan sebagainya, kemiskinan. Itu beritanya pada 2005. Nah, itu nggak bisa kita ambil untuk subjek pada tahun sekarang ini. Sekarang contoh ya, kita membuat esai dengan latar belakang permasalahan kita pengen menyelesaikan masalah buta huruf yang ada di Indonesia. Kita ngambil datanya pada tahun 2005, itu sangat tidak relevan. Jadi sebisanya kita mengambil data, contoh kita pengen bahas buta huruf, nggak masalah, tetapi kita mengambil data 2 tahun sebelumnya maksimal. Jadi sekarang 2021, jadi 2 tahun sebelumnya kita boleh mengambil datanya. Kalau 5 tahun sebelumnya itu sudah tidak relevan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu susunan penyajian, itu yang harus diperhatikan teman-teman, yaitu esai itu harus tersusun paragraf demi paragraf yang kompak. Nah, seperti itu. Jadi hubungan paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya berkesinambungan karena ada keserasian isi. Jadi yang namanya esai itu ketika
berbicara mengenai paragraf-paragraf itu harus terstruktur. Maksudnya harus sesuai dengan pembahasan. Nanti saya berikan contoh bagaimana membuat esai dan juga bagaimana isi dari paragraf-paragraf itu. Nanti saya kasih contoh. Yaitu yang selanjutnya, bagaimana kita menyusun penyajian esai, yaitu yang pertama kita ada pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Pendahuluan itu esai biasanya isinya hanya latar belakang saja. Jadi latar belakang masalah. Kita mau membuat contoh, kita membuat program mengentaskan masalah pendidikan online karena mahasiswa atau siswa banyak yang nggak paham kalau online. Nah, pendahuluannya apa? Yaitu karena pada saat ini Indonesia masuk ke zaman dimana ada yang namanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan di online kan, dan itu sangat berdampak kepada ekonomi dan juga pendidikan. Maka dari itu pendahuluannya apa? Karena pandemi COVID, nah nanti dijabarkan dan sebagainya. Itu namanya pendahuluan atau latar belakang permasalahan atau problematika yang ingin dibahas. Nah, kemudian pembahasannya ini apa? Pembahasan itu masuk kepada programnya kita. Ya seperti tadi, saat ini telah terjadi pandemi COVID-19, itu pendahuluannya, latar belakangnya. Kemudian pembahasannya, kita membuat program. Kan sekarang ini yang paling terdampak itu adalah pendidikan dan ekonomi. Nah, di dalam pembahasannya kita membahas gimana sih cara mengatasi agar pendidikan sama ekonominya itu bangkit. Contoh di pembahasan saya membuat program pembiayaan investasi untuk UMKM. Itu berbentuk aplikasi atau website, itu bisa. Untuk menyelesaikan UMKM di Indonesia yang telah mengalami penurunan pendapatan. Seperti itu di dalam pembahasan. Kemudian yang selanjutnya ada penutup. Nah, jadi esai itu hanya 3 pada umumnya, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian pembahasan, dan juga penutup, selesai. Tetapi panitia terkadang itu seperti kemarin lombanya Dek Bayhaki di IAIN Pamekasan kemarin juga sempat sharing ke saya. Esai terkadang itu juga ada tinjauan pustaka, itu sebenarnya tidak perlu kalau menurut saya. Dan menurut juri-juri yang lain, sebenarnya esai itu hanya pendahuluan, pembahasan, dan penutup, selesai. Tidak perlu dikasih tinjauan pustaka, kemudian tidak perlu dikasih teori dan sebagainya. Karena apa? Yang namanya esai itu hanya sebuah karya tulisan yang singkat, padat, dan jelas. Ya makanya hanya dibentuk sesuai pendahuluan, pembahasan, penutup, selesai. Penutup itu isinya apa? Biasanya penutup itu isinya kesimpulan dan juga saran. Contoh kita membuat program ini. Sarannya apa? Sarannya mungkin program ini bisa terrealisasikan ketika kita bekerja sama dengan pemerintah. Maka dari itu diminta untuk sumbangsih dari pemerintah untuk membantu program ini. Nah, gitu. Itu saran. Penutupnya ya apa ya? Disimpulkan. Kesimpulannya disimpulkan dari pendahuluan dan juga pembahasan. Kemudian yang terakhir itu referensi atau daftar pustaka. Nah, referensi di sini sebagian lomba esai itu sangat penting. Karena apa? Kita mengambil data ketika contoh lah seperti tadi, saya membuat program di pembahasan, saya membuat program program pembiayaan UMKM. Kan pendahuluannya karena di Indonesia kan masuk pandemi COVID, otomatis kan ekonomi kan sedang menurun. Nah, datanya apa? Yaitu datanya penurunan pendapatan dari UMKM tadi masuk ke referensi. Jadi masuk ke datanya pendahuluan. Di Indonesia datanya di UMKM itu 20.000 orang itu dirumahkan atau dipecat lah istilahnya, karena perusahaan-perusahaan lagi menurun pendapatannya. Jadi seperti itu. Kemudian langkah yang harus kita capai, yaitu yang pertama, kita harus menentukan pendapat atau opini tertentu yang merupakan jawaban atas peristiwa atau fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi menentukan pendapat itu bagaimana? Contoh fenomena yaitu tadi, fenomena di sekitar kita sekarang ini pandemi COVID. Dan sekarang ini yang paling terdampak adalah di pendidikan dan juga di ekonomi. Nah, kita membuat opini, gimana sih biar ekonomi itu tidak turun drastis, gimana sih pendidikan itu tidak turun drastis. Nah, kita merancang sebuah programnya nanti berupa tulisan esai atau LKTI.
Kalau pengen detail mungkin itu pakai LKTI. Tapi kalau pengen ringkas, padat dan jelas itu pakai esai. Jadi peristiwa atau fenomena yang ada di sekitar kita. Ya tadi kita menentukan pendapat atau kita buat program. Jadi opini itu terserah kita. Contoh tentang sampah. Mungkin sampai yang teman-teman yang ada di Telang mungkin tahu di daerah Telang sini itu ada pembuangan sampah yang sampai berceceran di penghujung jalan, di pinggir-pinggir jalan. Nah itu kita membuat opini atau program gimana sih biar sampah ini terselesaikan, entah itu didaur ulang atau apa dan sebagainya. Itu opini kita. Kemudian yang selanjutnya menuliskan latar belakang permasalahan. Nah, permasalahannya apa dituliskan. Nah, kalau kita mengenai tentang pandemi saat ini, ya permasalahannya karena gara-gara pandemi. Dan juga ditambahkan bahwasanya memang pada saat ini UMKM itu sedang menurun atau ekonomi di masyarakat itu sedang menurun drastis. Dikasih data, banyak yang di PHK, datanya berapa, kemudian banyak dari dari pendidikan yang kurang maju gara-gara pandemi, kurang terurus, akhirnya kita belajar sambil tiduran, akhirnya nggak masuk ke otak dan sebagainya. Itu ditulis di latar belakang, yaitu permasalahan atau peristiwa yang memunculkan opini kita. Jadi sebelum kita membuat opini, pasti ada masalah dulu. Makanya ketika kita membuat esai atau LKTI, kita cari masalah dulu. Yang dimaksud masalah itu bukan masalah kita nyari ribut atau bakar rumah orang, enggak. Tapi kita nyari masalah yang umum ada di masyarakat. Ya tadi, sekarang pandemi COVID, permasalahannya apa? Ya permasalahannya ekonomi menurun. Gimana cara kita sebagai mahasiswa membangkitkan ekonomi dengan karya gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, menuliskan gagasan atau konsep. Nah, kan kita contoh nih, saya tadi membuat pembiayaan untuk UMKM terdampak pandemi. Nah, karena UMKM saat ini omsetnya sangat menurun gara-gara pandemi. Nah, kita menuliskan gagasan. Gagasannya apa? Saya membuat aplikasi untuk investor dan juga untuk pengguna atau pekerja UMKM. Nah, aplikasinya itu buat apa? Buat UMKM itu mengajukan anggaran dana ke investor di dalam aplikasi. Karena kenapa kok saya pakai aplikasi? Karena saat ini Indonesia masuk menyongsong society 5.0. 4.0 saja sudah teknologi, 5.0 kemungkinan semuanya sudah teknologi, makanya saya pakai aplikasi. Jadi gagasan dituliskan seperti itu. Konsepnya apa? Ya dituliskan lagi. Konsepnya saya membuat aplikasi, di dalam aplikasi nanti ada fitur yang namanya masuk untuk UMKM dan juga masuk untuk investor. Jadi contoh nih, nanti UMKM masuk daftar dan juga mengajukan usahanya, investor masuk sebagai investor, nanti ngecek UMKM yang ingin beliau danai, yang ingin didanai oleh investor. Maka dari itu saya merumuskan aplikasi ini, konsepnya seperti itu. Jadi kita juga harus membuat konsep ketika kita membuat program atau menuliskan gagasan. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi apakah gagasan kita sesuai dengan permasalahan. Nah, kira-kira saya buat aplikasi untuk UMKM yang sekarang terdampak pandemi itu kira-kira baik enggak? Kira-kira sesuai dengan permasalahan dan juga bisa diimplementasikan enggak? Contoh nih, saya buat program, kemarin pernah dengar berita mengenai ibu kota negara yang akan dipindah ke Kalimantan. Nah, itu juga permasalahan dilihat dari ekonomi dan sebagainya. Tapi ketika kita sebagai mahasiswa membuat program yang menyelesaikan itu, kira-kira diimplementasikannya bisa nggak? Kan susah itu, soalnya menyangkut negara. Nah, tetapi kalau masalah tadi UMKM, kemudian kita membuat program buat aplikasi, nah itu memang sudah tugasnya mahasiswa. Otomatis program itu bisa diimplementasikan oleh mahasiswa. Jadi kita membuat program yang kira-kira bisa diimplementasikan. Kemudian dievaluasi apakah gagasan itu sesuai, gagasannya kita, aplikasinya kita bisa sesuai nggak sama penyelesaian masalah. Bisa ya seperti itu. Kalau tidak bisa ya kita evaluasi lagi. Nah, kemudian selanjutnya tips and trick untuk menulis esai. Nah, yang pertama, ketahui tujuan penulisan.
Tujuan penulisan kita itu buat apa? Untuk menyelesaikan masalah apa? Jadi tujuannya apa? Kemudian buat kerangka tulisan. Apa itu kerangka tulisan? Contoh kan di latar belakang. Di latar belakang itu nanti sampean kalau nggak buat kerangka, otomatis sampean nanti bingung mau nulis apa di sini. Di latar belakang. Contohnya di kerangka itu seperti ini. Ditulis membuat kerangka. Paragraf 1 latar belakang, sampean ingin nulis apa? Paragraf 2 latar belakang, sampean ingin menulis apa, dan seterusnya. Otomatis kalau sudah seperti itu gampang nanti sampai nulisnya. Jadi contoh paragraf 1 ingin bahas kultur Indonesia, tulis langsung dicari bahannya, langsung ditulis, selesai paragraf 1. Paragraf 2 bahas ekonomi Indonesia, tulis lagi, langsung tulis. Kalau nggak seperti itu nanti sampean ketika buat esai, kalau nggak buat kerangka, ya bingung sampean. Paragraf 1 mau nulis apa ya gitu. Paragraf 2 mau nulis apa ya, bingung akhirnya. Nah, ketika membuat kerangka, sebisa mungkin teman-teman sering sharing dengan kakak tingkat atau dengan senior. Biar apa? Biar nanti ketika membuat kerangka itu tidak salah jalur, seperti itu. Kemudian kembangkan esai sesuai struktur. Jadi sesuai struktur yang saya jelaskan tadi, yaitu pendahuluan, kemudian isi, penutup. Nah, itu juga tergantung panitia. Kadang panitia lomba itu esai itu ada yang namanya tambah tinjauan pustaka lah, ditambah yang namanya teori lah. Nah, tergantung mintanya panitia seperti apa. Kemudian pastikan setiap paragraf memiliki kalimat topik. Nah, ini kembali lagi ke membuat kerangka tadi. Ketika kita membuat kerangka, pastikan paragraf memiliki kalimat topik. Contoh kita UMKM. UMKM itu berbasis ekonomi. Otomatis di paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya itu harus membahas tentang ekonomi, UMKM dan sebagainya lah, tentang itu. Pokoknya nyambung gitu. Kemudian pilih kosakata yang formal dan objektif. Nah, kosakatanya yang bisa sesuai dengan KBBI. Nah, itu nanti bisa dicek di rumusnya KBBI. Kemudian gunakan bukti dan contoh yang efektif. Bukti apa maksudnya? Ya itu tadi, ketika kita membuat program tentang jatuhnya UMKM karena omsetnya menurun, kita juga harus cari data. Banyak sekarang data kalau kita pengen nyari di internet. Kemarin saya nyari data tentang menurunnya ekonomi kreatif banyak. Apalagi UMKM pasti banyak. Data yang dibutuhkan apa? Yaitu tadi, di Jawa Timur contohnya. UMKM di Jawa Timur itu yang masih berjalan itu berapa persen? Itu ada datanya. Itu nanti buat apa? Buat penguat program kita gitu. Kemudian gunakan kata transisi untuk menghubungkan gagasan. Nah, kata transisi ini biasanya tergantung dengan tulisan kita yang harus sesuai. Contoh dan, ke, dari dan sebagainya itu harus kembali lagi kepada yang nomor 5, pilih kosakata yang formal dan objektif. Jangan sampai kata transisi ini juga tidak objektif, seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman itu posisikan dirimu sesuai dengan moodmu. Jadi teman-teman biasanya ini yang paling tahu itu pasti teman-teman sendiri. Biasanya moodnya sampean itu ketika nugas, ketika di depan laptop itu di mana? Kalau saya sendiri biasanya mood membuat seperti ini. Biasanya saya di tempat yang sepi, hening dan juga nyaman, seperti itu. Nah, kalau teman-teman biasanya saya malah kalau di sepi-sepi tidur mas, nggak bisa. Jadi teman-teman sesuaikan dengan posisinya teman-teman sendiri, karena teman-teman yang paling tahu. Jadi seperti itu. Contoh ada teman saya, aku kalau nggak di tempat ramai nggak bisa mikir, malah harus di tempat ramai. Kalau saya kebalikan, kalau saya harus di tempat sepi biar bisa mikir gitu. Tergantung, mungkin teman-teman saya kalau membuat tulisan atau mikir biasanya harus ada yang penyemangatnya, jadi harus di sampingnya penyemangat, itu ya nggak masalah. Sesuaikan dengan moodmu atau sesuaikan dengan istilahnya keinginannya teman-teman. Biasanya enaknya itu seperti apa, entah ditemani secangkir kopi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini saya mengutip sebuah kata-kata dari Napoleon Bonaparte, seorang penulis dari kalau nggak salah benua orang barat, kalau nggak salah benua Afrika, kalau nggak salah itu mengutip
Aku lebih takut dengan seseorang yang memegang pena atau penulis daripada prajurit yang bersenjatakan lengkap. Kalau kita gali secara mendalam, karena seorang penulis itu bisa mengubah dunia gitu loh. Seorang penulis itu bisa mengubah segalanya gitu, dengan karya-karyanya. Karena dengan teori-teori yang dihasilkan seorang penulis itu bisa mengubah segalanya. Sekarang ini kita masuk pada 5.0, kemarin 4.0. Nah, awalnya apa? Karena awalnya banyak orang menulis tentang teknologi, akhirnya dikembangkan, akhirnya mengubah zaman sekarang ini gitu. Kemudian selanjutnya kata-katanya, kita tidak harus menunggu datangnya inspirasi, tetapi kita sendirilah yang menciptakannya gitu. Jadi sampean jangan nunggu inspirasi sampai kiamat. Sampean kalau hanya menunggu inspirasi ya nggak bakalan nyampe seperti itu. Inspirasi nggak bakalan datang, tapi sampean yang harus memikirkan inspirasi itu tadi, sampean yang harus menciptakannya itu tadi. Kemudian dari saya sendiri itu untuk motivasi teman-teman, sesuai dengan seperti yang selalu saya katakan ke teman-teman, ketika prosesmu gagal berkali-kali, anggaplah itu sebagai pijakan anak tangga yang akan membawamu hingga kalau atau hasil itu pun kemudian gagal berhasil melewati satu step anak tangga. Ketika berkali-kali, otomatis berkali-kali teman-teman juga melewati step-step anak tangga tadi, otomatis kita bakalan sampai ke puncak. Kapan itu nggak tahu, yang penting kita berusaha untuk menaiki anak tangga tadi. Kemudian jangan menunggu sebuah perubahan, tetapi dirimu yang harus membuat perubahan itu sendiri. Kalau sampean pengen berubah lebih baik, ini saya umpamakan ke sampean sendiri. Kalau sampean ingin dirimu berubah, ya jangan menunggu orang lain untuk mengajak dirimu berubah. Tapi kalau bisa sampean yang mengajak orang lain untuk berubah. Ketika kita mengajak orang lain untuk berubah, otomatis kita sudah berubah terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini mungkin kemarin Bayhaki sama Dek Dewi mungkin sudah merasakan ini. Apa ini? Kita mempunyai relasi, banyak sekali relasi di semua kampus. Benefitnya apa? Ketika nanti saya jalan-jalan ke Kalimantan, jadi ada yang saya telepon di sana, Dek, Mas, saya pengen mampir ke rumah sampean gitu, boleh enggak? Boleh. Akhirnya nginep di sana, makan gratis, kita jalan-jalan, jadi teman kita, jadi tutor kita jalan-jalan, kan enak. Kita punya relasi, banyak kenalan dan sebagainya. Kalau kita pengen main ke Jogja, ada teman saya juga orang Jogja, gara-gara ketemu di sini, gara-gara ketemu di situ di Mbak. Nah, mungkin ini juga beberapa penghargaan saya buat motivasi teman-teman. Saya nggak ingin istilahnya riak, tapi buat motivasi teman-teman. Masa teman-teman nggak mau gitu loh, dan kalian nanti insya Allah adalah selanjutnya seperti ini. Jadi ketika sampean sudah seperti ini nanti, orang fakultas ataupun dosen-dosen menganggap sampean itu sudah kenal, sudah walah sampean yang sering nulis. Saya dulu juga seperti itu, ketika saya lolos terus tapi beberapa yang juara. Saya sering ke fakultas untuk minta uang buat jalan-jalan. Saya ngomongnya seperti itu. Sampai ketika waktu itu yang beliaunya Bu Ratna dan juga Bu Ita, itu yang dulu juga ada Bu Wit, itu sampai bilang seperti ini. Ya Allah Mas, kok sampean terus yang jalan-jalan gitu. Mbok ya diajak teman-temannya biar pernah gitu. Ya sebenarnya kalau saya dulu teman-teman sudah tak ajak, tapi minatnya juga teman-teman yang kurang. Nah, saya harap yang sekarang gabung 28 orang, 28, 9, 30-an orang sekarang di Google Meet, saya harap nanti selanjutnya juga seperti ini. Biar fakultas yang ngasih uang jalan-jalan itu, kan istilahnya uang jalan-jalan, kan sebenarnya itu uang lomba. Tapi kan kita lomba sambil jalan-jalan. Contoh kita lolos ke UNY Jogja. Kita ya lomba ke sana tujuannya, tapi benefitnya apa, bonusnya jalan-jalan, kita bisa tahu Jogja. Habis itu diajak jalan-jalan panitia, diajak jalan-jalan temen finalis dan sebagainya, kan enak gitu. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya saya kasih contoh mengenai
esai saya terkait apa sih di latar belakang itu isinya apa, di apa namanya, kemudian pembahasannya itu seperti apa. Nah, di sini yang pertama mungkin ini yang harus diperhatikan teman-teman. Tadi cuma teori, ini langsung kita praktekkan. Di sini yang pertama judul saya itu menghadapi degradasi pengetahuan sejarah melalui aplikasi MHA atau Madura History Application. Nah, problematikanya apa? Nanti kita lihat di latar belakang. Tentunya ini kita menghadapi degradasi pengetahuan sejarah. Yang namanya degradasi pengetahuan sejarah otomatis saat ini anak muda di usia-usia SMA kemudian kuliah itu tidak tahu yang namanya sejarah, apalagi sejarah yang ada di daerahnya sendiri, tidak tahu. Coba sampean tanya temennya sampean, coba contoh di daerah sampean ada yang namanya candi apa, coba tanya temennya, sampean tahu tak sejarahnya candi ini? Pasti nggak tahu. Tapi orang dulu pasti tahu, karena orang dulu itu pikirannya itu tajam-tajam. Tapi kita pikirannya ke apa namanya, istilahnya ketabrak yang namanya teknologi, ketabrak HP, otomatis kita nggak terlalu apa namanya perhatikan masalah sejarah itu. Nah, saya melalui aplikasi MHA atau Madura History Application, ini aplikasi Madura khusus untuk sejarah Madura gitu. Karena kenapa sih pakai aplikasi? Nah, ini di akhir, karena sesuai di era revolusi industri 4.0. Ini saya buat pada tahun 2019. Jadi saya membuat ini ya pas waktu revolusi industri 4.0, pakai aplikasi, pakai teknologi dan sebagainya. Kita masuk ke latar belakang. Nah, di latar belakang seperti yang saya jelaskan tadi, latar belakang itu harus nyambung antara paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang biasanya ditulis itu adalah mengkerucut apa namanya sistemnya. Mengkerucut itu gimana? Dari atas ke bawah itu mengkerucut atau khusus, dari umum ke khusus. Jadi pembahasan di latar belakang paragraf pertama, ini kan saya bahas pendidikan adalah hal pokok. Nah, kita bahas pendidikan otomatis ini kan umum, secara umum pendidikan itu merupakan hal pokok. Sejarahnya di mana? Nanti di bawah, karena penjelasan khusus itu. Jadi kita tarik ke atas, sejarah itu merupakan bagian dari pendidikan gitu, pendidikan sejarah. Di sini paragraf pertama itu pendidikan, kita menjelaskan pendidikan. Nah, sesuai dengan paragraf pertama ini pendidikan. Di paragraf pertama pendidikan, kemudian masuk ke paragraf kedua, nyambung gitu loh. Paragraf kedua isinya apa? Pendidikan sejarah. Saat ini pendidikan sejarah sangat kurang diminati. Nah, ini khususnya kaum pelajar. Kan seperti itu. Paragraf pertama tentang pendidikan umum, kemudian dijelaskan ini di apa namanya? Di sini ini dibuktikan, ini data juga yang harus teman-teman cari nanti. Ketika teman-teman membuat sebuah esai, ini data ini penting seperti ini. Ini dibuktikan oleh data UNESCO pada tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia, Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Jadi ada data seperti ini. Biasanya harus biar memperkuat. Nah, kan paragraf pertama tentang pendidikan secara umum. Kemudian paragraf kedua, saat ini pendidikan sejarah sangat kurang diminati, masuk ke pendidikan sejarahnya. Jadi masuk seperti itu. Nah, kemudian paragraf selanjutnya ini langsung masuk data. Yang saya maksud data itu seperti ini. Ini merupakan bagaimana nilai rata-rata siswa dalam pelajaran sejarah. Jadi pada data ini menunjukkan ini sejarah
kendala di atas berlanjut terus terhadap prestasi belajar sejarah oleh mahasiswa. Nah, pada pelajaran sejarah itu 60,6% rendah dan 6,1% sangat rendah. Nah, ini datanya, berarti otomatis data saya sudah terpenuhi. Berarti problematika saya sudah terpenuhi. Memang di Indonesia tentang sejarah ini kurang diminati. Ini datanya gitu. Kan paragraf selanjutnya. Nah, paragraf selanjutnya adalah masuk ke Madura. Karena saya membahas ini membuat aplikasi tentang Madura History Application. Madura tentang sejarah Madura. Nah, kenapa kok saya di Madura mengembangkan pariwisata lokal? Karena yang saya ambilkan sejarahnya. Tetapi di Madura rata-rata ketika apa namanya makam Ratu Ebu. Nah, itu ada tempatnya gitu loh, ada tempatnya, tapi nggak tahu sejarahnya. Makanya itu saya mengembangkan pariwisata ini. Kemudian masuk lagi nanti, kita masuk lagi ke sejarah lagi, karena wisata sejarah merupakan wisata masuk ke wisata sejarah. Jadi pendidikan wisata sejarah tadi kurang diminati, kita masuk lagi ke sejarahnya lagi gitu loh. Jadi antara paragraf ke 1, 2, 3 dan seterusnya itu harus berkesinambungan. Nah, ini juga merupakan data ini. Berbunyi menurut BPS itu apa? Badan Pusat Statistik 2013 menyatakan bahwa di Kabupaten Bangkalan data pengunjung domestik yaitu 2 juta lebih. Sedangkan menurut Kemdikbud 2015 cerita sejarah kurang diminati oleh masyarakat. Nah, kenapa saya ngambil data 2015 sedangkan saya buat ini 2019? Jadi saya jelaskan tadi, paling tidak ketika kita membuat tulisan itu kita mengutip data itu minimal 2 tahun sebelumnya. Tetapi ketika 2 tahun sebelumnya itu memang benar-benar sudah tidak ada atau belum ada, kita bisa mengutip ke 3 tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya. Itu nggak masalah. Dengan catatan kita menjelaskan bahwasanya 2 tahun sebelumnya itu nggak ada datanya. Otomatis saya mengambil 2015. Nah, dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Ini sudah masuk ke pembahasan. Masuk ke seiring perkembangan dan sebagainya, masuk ke konsepan aplikasi saya. Jadi saya membuat aplikasi, fiturnya seperti ini, kerangka berpikirnya. Nah, yang pertama ada peran mahasiswa di sini. Peran mahasiswa yang pertama buat sosialisasi dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya fitur aplikasinya seperti apa dan sebagainya. Ini kerangka berpikir untuk program saya. Jadi kalau bisa dikasih kerangka berpikir seperti ini. Sinergitas, stakeholder dan juga sebagainya. Dijelaskan aplikasinya itu apa, sinergitasnya dengan siapa saja dan sebagainya. Ini fitur aplikasinya juga dijelaskan. Kemudian kesimpulan, saran, daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran. Kalau ada lampiran dikasih lampiran. Ini apakah aplikasinya sudah ada, Mas? Nggak ada. Saya ini cuma konsep. Namanya kita cuma mengkonsep. Nah, terus ini ya saya ngedit ini pakai aplikasi editor. Entah bisa pakai aplikasi edit apapun itu. Bisa biasanya teman-teman. Kemudian ada lampiran tempat sejarahnya juga. Jadi tempat sejarahnya benar-benar ada gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti mungkin ada pertanyaan atau pengen sharing-sharing tentang esainya. Mungkin teman-teman buat esai kok saya bingung, Mas, gitu. Nggak masalah. Sering-sering kalau nggak sungkan di sini, nanti mungkin bisa tanya ke UKM, pengurus UKM yang sekarang ini. Nah, kalau pengen tanya saya, pengen secara intens, monggo dipersilahkan. Nanti minta kontak saya di teman-teman, nggak apa-apa. Saya malah
sangat seneng banget gitu loh ketika ada adik-adik saya pengen belajar ini, karena saat ini itu sangat minim banget orang yang pengen nulis gitu loh. Kemarin juga saya sempat seneng banget gitu loh ketika ada adik-adik saya yang lolos di IAIN Pamekasan, Dek Bayhaki sama Nafisa kemarin, meskipun nggak juara, saya sangat seneng banget. Saya ngasih arahan sampai ke lolos final, kemudian meskipun nggak juara itu merupakan kebanggaan. Itu meskipun nggak final saja sudah pasti mereka berdua juga sudah seneng banget bisa dapat relasi. Sebenarnya teman-teman, ketika kita lomba, tujuan utamanya itu jangan kita nyari juara, tapi kita nyari relasi, kita nyari teman yang banyak lah gitu. Lomba juara itu juara 1, 2, 3 dan semuanya, pokoknya juara itu merupakan bonus gitu, yang penting ilmunya nanti. Jadi ketika saya membuat esai terus ilmu saya bisa di share ke teman-teman, itu saya sangat senang, apalagi diimplementasikan. Ya mungkin cukup sekian di Anang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Jihaduddin atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan sesuai dengan teknis yang telah ditentukan ya. Bisa izin di kolom komentar terlebih dahulu, nanti akan saya tentukan siapa saja yang saya persilakan untuk bertanya. Monggo. Monggo teman-teman, mungkin ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Oke. Dari Devi Ayu Lestari, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih waktunya Kak Moderator. Kepada Mas Jihad, saya ingin bertanya, sebenarnya bukan bertanya Mas, saya meminta saran. Saya kan minat di esai ini, tapi kan masih baru, jadinya untuk memunculkan ide-ide kreatif itu masih susah Mas. Mungkin ada saran bagi saya selaku yang masih baru dalam mencoba esai ini agar dapat berpikir lebih kreatif seperti itu. Baik, terima kasih untuk Devi Ayu Lestari. Ini langsung dijawab atau kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas? Langsung aja satu-satu biar nggak lupa. Ya. Pertanyaannya bagaimana cara memunculkan ide kreatif? Mungkin bisa langsung dijawab oleh materi Kak Jihaduddin. Silahkan. Ya terima kasih pertanyaannya. Saya dulu juga ketika saya mahasiswa baru, saya juga nggak tahu. Nah, seperti kemarin ketika saya ngisi upgradingnya Smart, saya dulu itu bukan anak ekonomi, bukan anak karya tulis, saya dulu anak STM, saya dulu anak teknik. Masuk ekonomi syariah ya toleh-toleh saya, apalagi masuk ke kepenulisan, sangat jauh dari kata-kata teknik. Nah, gimana caranya saya memunculkan ide? Saya dulu, kalau saya sendiri deh, mungkin nanti bisa mungkin bisa diterapkan sampean juga kalau sampean sekiranya cocok buat sampean. Nah, jadi saya dulu itu yang pertama, saya sering baca yang namanya, bukan buku saya yang sering baca, tapi saya sering baca berita terkini. Senang banget saya dulu baca berita. Jadi berita terkini tentang pendidikan Indonesia dan sebagainya. Jadi bukan berita yang di TV itu enggak loh, tapi
baca di web-web itu loh, berita tentang pendidikan di sini kayak gini-gini. Kemudian saya sering baca karyanya kakak-kakak. Saya dulu sering baca yang namanya karyanya dari kakak tingkat. Saya dulu bimbingan saya itu ketika nulis itu banyak dari UKM Smart juga seniornya, terus kemudian dari FEB senior saya di FEB, dari FISIP juga ada senior saya. Ya, saya dulu sering baca yang namanya baca karya tulis itu, karya tulisnya kakak-kakak. Yang selanjutnya saya itu sering yang namanya imajinasi, kan saya sering buat aplikasi program, konsep aplikasi, kemudian buat yang namanya konsep web. Ya saya imajinasi, biasanya aplikasi itu pengennya saya buat seperti apa, di imajinasi aja. Contoh saya buat program apa, di imajinasi aja, main-main imajinasi sebenarnya. Nah baru setelah nanti imajinasi dimunculkan ke konsep, masuk seperti itu. Jadi yang pertama sering-sering baca berita biar tahu kita mau buat apa. Kemudian sering-sering baca karya tulisnya senior. Nanti habis ini saya kirim ke di Anang biar di share ke adik-adik, nanti biar share ke teman-teman ya karya saya. Nanti sampean baca-bacalah, coba. Nah sering baca itu, kemudian sering berimajinasi. Oh saya pengen buat aplikasi nih, aplikasi apa ya? Kemarin juga Dayhaki kemarin dia juga gitu sharing ke saya mau buat aplikasi mas, web mas, tapi apa ya mas namanya, isinya nanti apa aja ya mas, gitu. Kita imajinasi, banyak-banyak imajinasi, tapi imajinasi yang akademis. Maksudnya akademis itu buat penyelesaian masalah gitu. Kita buat aplikasi pendidikan kayak gini, seperti ini dan sebagainya. Nah mungkin seperti itu ya Devi. Oke mas, terima kasih. Ya kalau bisa saran saya ketika berimajinasi untuk memikirkan sebuah program itu sampai jangan sendirian, biar nanti kalau ada temennya itu sampai ada teman diskusi, kalau buat gini bisa nggak gitu. Jadi saya dulu juga gitu, berdua sama teman saya, gak iso itu, teman saya jawab gak iso itu soalnya gini, gak iso diimplementasikan itu, masuk sih nggak bisa. Akhirnya dengan berpikir, saling bertukar pikiran dengan teman juga bisa gitu loh. Ya mungkin itu, mungkin pertanyaan selanjutnya di Anang. Baik, terima kasih untuk Mas Jihad atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Wahyu Rosi. Pada Wahyu Rosi, persilahkan untuk bertanya. Terima kasih waktunya moderator. Saya ingin bertanya ya. Kita itu punya pikiran untuk menulis esai. Namun kita itu tidak tahu konsep bagaimana esai yang diterapkan saat ini gitu. Jadi cara kita itu menerapkan pikiran kita itu bagaimana gitu. Mungkin itu saja Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana konsep esai yang diterapkan pada saat ini? Gitu ya pertanyaannya ya, poinnya. Ya, jadi kita kan punya pikiran, namun apa yang kita terapkan? Aduh, macet. Ya, oke, bisa langsung saya jawab ya. Jadi nangkap saya seperti ini ya tadi. Jadi kita kan punya, maksudnya sampean gini deh, kita punya berpikir ingin membuat esai, kita punya pikiran buat programnya, tapi kita nggak tahu konsepnya, cara nulisnya dari awal itu gimana. Mungkin seperti itu ya, secara garis besar. Gimana Kak Rosi? Saya baca dulu. Gimana
cara menerapkan apa yang kita pikirkan dalam menulis esai. Ini menerapkan esainya atau menerapkan kita mau menulisnya. Maksudnya kita sudah buat esai, terus kita diterapkan tulisan kita, atau menerapkan kita sebelum menulis. Seperti soalnya dari sampean ambigu. Coba sebelum menulis atau sesudah menulis mau nulis. Jadi gimana cara kita mulai nulisnya? Yaitu yang pertama tetap sebenarnya nyambung sama yang pertama tadi. Yang pertama yaitu sering-sering membaca tulisannya senior atau tulisannya cutting. Nanti mungkin sering baca tulisan saya. Kemudian tahu mengenai sistematisnya kepenulisan esai. Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada pendahuluan. Di pendahuluan ditulis apa saja. Kemudian ada isi, diisi ditulis apa saja, dan juga ada penutup ditulis apa saja. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi loh, yaitu di pendahuluan itu ada yang namanya latar belakang masalahnya itu apa saja. Jadi kita nulis di latar belakang itu masalahnya itu apa, kemudian dikasih data dan sebagainya, sama seperti ketika kita membuat makalah sebenarnya. Cuma kalau kita membuat makalah kan kita hanya menulis apa yang pengen disuruh dosen gitu, materi apa yang ingin disampaikan oleh penulis gitu. Tapi kalau kita membuat esai, yang kita tulis itu program kita sendiri. Kita membuat program gitu. Kita membuat semacam gagasan untuk penyelesaian masalah gitu. Tapi kalau makalah kan beda. Makalah itu sudah ada materinya yang disampaikan oleh dosen gitu. Jadi yang pertama yaitu tadi sistematikanya kepenulisan esai itu diperhatikan. Kemudian yang kedua, sering membaca tulisannya senior yang sudah pernah membuat esai. Sering dibaca, pasti nanti ketika kita mau membuat pasti bisa sendiri ketika kita sering membaca. Dan juga sering sharing dengan cutting atau senior yang membuat esai. Ya mungkin seperti itu ya, Dek Muhammad Wahyu Rosi. Terima kasih untuk jawabannya dari Mas Ziad. Dari pihak penanya Kak Wahyu Rosi, apakah sudah bisa dipahami? Baik, saya kira untuk jawaban dari pemateri sudah bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya mungkin saya buka sesi tanya jawab satu lagi penanya. Bagi yang ingin bertanya, monggo bisa menulis di kolom chat terlebih dahulu. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin saya Kak izin bertanya Kak. Oh ya, silakan. Kalau dari teman-teman. Silakan. Oh. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu untuk meyakinkan bahwasanya tulisan kita itu bisa dikatakan baik dan benar itu seperti apa, Kak? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Bisa langsung dijawab oleh pemateri. Ya, terima kasih. Bagaimana untuk meyakinkan tulisan kita sebenarnya sudah sesuai atau sudah bisa ikut lomba dan sebagainya? Gimana caranya? Ya, sebenarnya kalau tentang kepenulisan, pertanyaan-pertanyaan tadi itu nyambung gitu. Jadi ya kita sering-sering belajar nulis yang baik dan benar. Nah, yang paling penting habis nulis jangan kita sendiri yang menilai gitu. Ketika kita sudah nulis, contoh Anang sudah nulis ya, Anang nulis selesai, jangan langsung dikirim untuk ikut lomba gitu.
kirim ke saya, dikirim ke Mbak Maya, dikirim ke Mbak Pipin, Mas Jeffrey, Mas nilainan dulu tulisanku, nanti koreksi, sampean koreksi, kalau memang butuh revisi direvisi. Dari saya ada revisi seperti ini, dari Mbak Maya ada revisi seperti ini, sampai nggak ada revisi. Nah, ketika sudah tidak ada revisi, sampean jangan hanya sampai di situ. Mungkin sampean punya dosen yang dekat sama sampean, Pak, Bu, mungkin jenengan mau mengoreksi saya kurang apa, gitu seperti itu. Jadi paling tidak minta senior atau orang lain atau dosen membantu mengoreksi karya kita. Tapi yang ngoreksi itu yang benar-benar tahu kepenulisan. Anak teknik, anak UKM robotik sampean suruh ngoreksi esai, ya ada yang paham ada yang enggak gitu. Ya sampean nyuruh seseorang untuk mengoreksi, ya orang itu yang paham gitu. Saya sendiri kalau dikatakan sempurna, saya juga masih belajar ketika menulis seperti itu. Jadi ketika saya menulis, pasti saya juga punya yang namanya kakak senior yang untuk mengoreksi tulisan saya gitu. Saya juga pasti punya kenalan dosen yang dekat sama saya, yang selalu membimbing saya dulu. Itu juga ada gitu, seperti ketika saya mau mengirim tulisan pasti saya konsul dulu, sering-sering konsultasi. Itu nanti biar tulisan sampean itu memang benar-benar layak. Jadi kalau kita sendiri, apalagi kita masih awal, kita masih baru nulis gitu, kita nggak tahu tulisan kita itu sudah kualitas atau belum, kita nggak tahu. Kadang itu orang itu masih baru nulis, itu tulisannya itu sudah berkualitas, itu ada, cuma tetap harus ada konsultasi kepada orang lain, dan orang itu yang sudah benar-benar mahir dalam karya tulis gitu. Mungkin seperti itu, Dek. Baik, terima kasih Kak. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Jian atas jawaban dari pertanyaan teman-teman. Mungkin untuk kajian pada malam hari ini, kajian pertemuan kedua kami cukupkan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada close statement dari pemateri. Ya, jadi closing statement dari saya hanya ingin berpesan kepada teman-teman. Saat ini dulu ketika sebelum pandemi itu kepenulisan sangat kurang diminati di fakultas. Ada beberapa anak memang ikut kepenulisan, cuma karena mungkin kurang minat dan sebagainya. Mungkin dari sekarang ini, dari apa yang saya katakan, yang saya berikan, sebenarnya kalau kita ingin mengikuti kepenulisan itu sangat menguntungkan bagi kita. Di sisi lain, saya dulu ketika ikut kepenulisan, dosen itu banyak yang hafal karena saya ikut nulis. Karena nama saya dan juga wajah saya sering terpampang di fakultas, juara ini. Itu yang membuat dosen ingat. Ketika dosen sudah ingat, kita ketika kuliah, jadi ketika tugas-tugas itu pasti bisa gitu loh. Dosen itu mengiranya seperti itu, jadi gampang. Di sisi lain, kita sering jalan-jalan, kemudian karya-karya kita nggak bakalan dilupakan sama teman-teman kita dan sama orang lain ketika membaca karya kita. Jadi marilah kita menulis dari baru, ya mari kita nulis baru sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Yang namanya kemampuan itu bisa diasah dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Tapi kemauan itu muncul dari dirinya teman-teman sendiri, nggak bisa dipaksakan. Ketika sudah kemauan, pasti sampean kejar, dan kejarlah kemauan itu sesuai dengan apa yang sampean butuhkan, jangan yang sampean inginkan. Seperti itu. Kenapa saya dulu terjun di dunia tulisan? Ya karena memang benefitnya banyak banget gitu. Juara dapat uang, kemudian jalan-jalan gratis lagi ya, kan seperti itu. Nah, mungkin semoga nanti teman-teman banyak yang berkecimpung di bidang kepenulisan, juga banyak penerus-penerus saya nanti yang di mejanya juga banyak piala. Amin. Ya mungkin cukup segitu ya dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau pengen belajar lebih lanjut, saya buat mas, saya pengen bimbingan atau jangan bimbingan, saya juga bukan pembimbing, saya juga masih belajar.
saya pengen konsultasi. Saya juga masih belajar soalnya. Ya monggo silahkan kalau pengen ke saya atau ke Mbak Maya, dipersilahkan, nggak apa-apa, bebas. Pasti saya kasih arahan, bukan saya bimbing, saya kasih arahan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil, esai menarik yaitu esai yang relevan, yang mengangkat isu-isu terkini dan data yang diambil yakni maksimal 2 tahun sebelumnya. Susunan paragraf berkesinambungan serasi. Isi dari esai tersendiri yaitu pendahuluan, pembahasan, penutup, dan referensi. Langkah penulisan. Pertama, menentukan opini atas fenomena sekitar kita. Kedua, latar belakang permasalahan yang memunculkan opini. Ketiga, menuliskan gagasan sesuai tren yang berpeluang besar untuk diimplementasikan. Keempat, evaluasi atas gagasan kita. Mungkin hanya itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang telah berkenan untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini, yang telah meluangkan waktunya untuk membagi ilmu kepada kita. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.